Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Mungkin ini video pertama yang kalian lihat di channel ini di tahun 2025. Jadi saya ucapin sekali lagi selamat tahun baru 2025 dan juga selamat Natal 2024. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin amin amin. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi membahas progres pembangunan dari perumahan Park Serpong di daerah Legok. Video progres pembangunan dari Park Serpong kita pisah menjadi dua. Yang pertama itu videonya membahas klaster yang di depan ya, Cendana Prive, Cendana Crest, dan juga Citizen Park. Kemudian di video ini kita akan membahas area Park Hills dan juga klaster-klaster XYZ teman-teman. Di sini videonya lumayan panjang, jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama itu adalah klaster XYZ Cove yang di video ini. Di sini teman-teman bisa lihat rumahnya sudah banyak yang selesai hingga atap, dan di bagian belakang ini masih ada tanah merah. Ini sudah mulai nih progres pembangunannya, sudah digali-gali itu untuk penanaman pipa drainase. Nah ini kayaknya kontraktor yang di row belakang ini kemarin lagi libur Natal ya, jadi baru dikerjain di awal tahun nih. Bercanda ya, mungkin emang jadwalnya itu mulainya Januari teman-teman. Dan sini lagi ada penggalian aja pipa drainase untuk row-row paling belakang sini. Kita lihat tadi ada ekskavator yang lagi keruk tanah untuk pemasangan pipa drainase ya. Tapi untuk row-row yang berada di depan sini teman-teman semuanya sudah OTW hingga pengatapan. Udah sebagian besar pun jadi untuk rangka atapnya. Dan di sini kita lihat ada sedikit hook banci ya ternyata ya. Jadi masih bisa dilewatin tuh pejalan kaki kalau misalnya mau ke row seberang. Mau gosip-gosip gitu ternyata masih ada hook bancinya nih. Jadi nggak terlalu perlu muter jauh ya. Kalau kalian mau gosip sama tetangga di row samping gitu kan. Ada hook bancinya ternyata di cluster XYZ Cove ini ya teman-teman. Meskipun kecil tapi ya cukup lah buat pejalan kaki gitu kan. Tapi itu bener gak sih hook banci apa taman lebih tuh dari beberapa rumah? Ntar kita liatin waktu udah selesai ya. Karena di sini masih dipakai buat nanjak-nanjakan tukang gitu buat naik-naik ke atas. Apakah menjadi taman atau hook banci nanti kita lihat waktu udah lebih rapih teman-teman. Ntar bakal kelihatan. Dan kemudian di sini adalah gerbang keluar masuk untuk klaster XYZ Cove. Nah, di sini yang nggak ditembokin ini akan menjadi gerbang keluar masuk klaster XYZ Cove. Dan kemudian di sini adalah pondasi untuk pembuatan jembatan menuju ke klaster XYZ Cove karena di bawah itu ada dibikin aliran air ya yang berasal dari area Park Hills menuju ke area kota. Karena alirannya cukup gede, jadi nggak mungkin dibikin pipa drainase sehingga dibikin expose kayak di bawah. Jadi perlu jembatan untuk masuk ke area cluster XYZ Cove. Jadi lumayan keren ya, jujur li kalau cluster XYZ Cove itu udah jadi kayak ada jembatan gitu sebelum masuk ke clusternya. Sekarang kita lanjut, di sini adalah cluster XYZ Flow. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya udah ada batas-batas kayak gini, ini bakal dibikin sebentar lagi untuk penggalian pembuatan pondasi nih, teman-teman. Jadi di sini adalah tahap pemetaan tanah, jadi dibikin batas-batas antara jalanan klaster dan juga area tanah dari perumahannya ya. Nah, ini kita lihat juga ada beberapa spot yang sudah digaris-garisin, dipagar-pagarin kayak gini. Yaitu teman-teman untuk menandakan bahwa pemisah antara tanah klaster ya, tanah jalanan klaster dengan tanah untuk pembangunan rumahnya. Jadi teman-teman mungkin yang penghuni klaster XYZ Flow lumayan agak risih kenapa nggak mulai-mulai ini pembangunannya. Karena ya balik lagi karena ada penanaman pipa-pipa drainasenya, kemudian jalanan-jalanan klasternya dibentuk dulu. Kalau semuanya udah rapih barulah kita akan mulai untuk pemasangan tiang-tiang pemetaan dari rumah-rumahnya nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga sudah mulai dipeta-petain semua. Nah, ini di bawah adalah
cluster XYZ Flow juga. Dan udah dimulai nih teman-teman pemetaan tanahnya. Jadi bentar lagi bakal dimulai untuk pemasangan pondasi-pondasi rumahnya ya. Karena beberapa minggu kemarin masih ngurusin pipa-pipa drainase yang masih terekspos ya. Jadi di sini kita lihat sudah tertimbun semua dan lubang-lubangnya juga sudah tertanam, sehingga harusnya ya hitungan beberapa minggu lagi sudah mulailah untuk pembuatan pondasi dari rumahnya. Oke, sekarang kita lanjut. Di bawah ini kita akan menyeberangi klaster Cendana Botanic Breeze dan di seberangnya adalah XYZ Trail nih. Nah, XYZ Trail saya infoin sekali lagi, untuk masuk ke area klaster XYZ Trail itu melalui jalan diklat Pemda ya. Jadi nggak bisa melalui jalan utama dari Park Serpong yang Park Avenue. Tapi mungkin apakah akan dibikin tembusan antara klaster XYZ Flow kemudian ke Cendana Botanik dan bisa nyebrang ke XYZ Trail, itu masih belum tahu ya teman-teman. Nah, untuk klaster XYZ Trail di sini banyak sekali rumah yang udah lebih rapi ya kita bandingin dengan klaster XYZ Cove. Di sini rumahnya lebih banyak dan banyak juga yang sudah selesai pengatapan. Jadi harusnya ya serah terima bertahap bakal dimulai XYZ Trail dulu ya kalau dibandingkan dengan XYZ Cove. Dari segi kesiapan ini gerbangnya udah lebih siap dibandingkan XYZ Cove. Karena yang tadi teman-teman XYZ Cove nanti akan dibikin jembatan dulu untuk masuk ke area klasternya. Sedangkan XYZ Trail ini udah jadi tuh gerbang masuknya ya. Dan di belakang sini adalah klaster XYZ Charm ya, ini so far masih dibikin untuk klasternya dirapihin dulu ya dari segi tanah, jalanan-jalanan klasternya serta pipa-pipa drainasenya kita lihat masih ada yang diparkirkan dan belum ditanam, baru digali-gali aja. Dan untuk pembatas klasternya antara tanah warga dengan tanah Park Serpong pun masih belum rapih tuh teman-teman. Jadi kemungkinan dalam beberapa bulan mungkin belum ada pembuatan pondasi untuk klaster XYZ Charm ya. Ya ini pengamatan saya aja ya, pengalaman dari liatin klaster yang di area depan. Kalau misalnya belum ada pembatas antara tanah warga dengan tanah Park Serpong, itu kemungkinan belum bakal dimulai teman-teman untuk pembuatan pondasinya ya. Jadi PR dari klaster XYZ Charm lumayan masih banyak ya, hingga ke belakang tadi masih ada pipa drainase yang harus ditanam, kemudian dinding-dinding pemisahnya juga masih belum terpasang mengelilingi. So ya teman-teman yang penghuni XYZ Charm harus tetap bersabar di Januari ini. Kemungkinan ya kasarnya mungkin di Maret ataupun habis Lebaran mungkin udah mulai kelihatan tuh pembangunan rumah dari klaster XYZ Charm. Ya kita doakan yang terbaik lah, semoga semuanya masih on progress dan on track dalam waktu serah terima rumah teman-teman ya. Baik, sekarang kita kembali lagi mengarah ke jalan utama Park Avenue. Di sini kita mau intipin ada pembuatan sejenis flyover menggunakan box culvert sehingga nanti area akses antara warga perkampungan dengan area Park Serpong tidak bergabung menjadi satu. Ya ini sebenarnya standar sih antara perumahan dengan area perkampungan warga itu bakal dipisah teman-teman. Jadi buat yang komen kenapa dipisah gitu kan, kenapa nggak digabung, ya itu emang standar dari perumahan ya teman-teman. Jadi antara area perkampungan warga dengan area klaster itu nggak digabung dan ada aksesnya masing-masing. Dan kemudian di sini kita lihat masih ada aliran air ya. Ini aliran yang mengalir ke depan klaster XYZ Cove tadi. Nah ini alirannya lumayan gede dan lumayan kenceng teman-teman. Kalau dari drone sih masih kecil ya. Jadi ini nggak dibikin pipa-pipa saluran, jadi dibiarin terekspos gitu. Mungkin sebagai penanda kayak dibikin tiang welcome to Park Hills ya gitu kan. Jadi emang posisinya pas banget ya. Di sini kita udah masuk ke areanya Park Hills, dimana ini tanahnya sangat gede teman-teman. Dan untuk klaster area Park Hills ini juga sangat banyak ya. Jadi kalau saya sebutin itu nggak mungkin saya hafal, melainkan saya nyontek dari product knowledge ya.
Nah, langsung aja kita masuk. Di sini area Park Hills yang pertama itu adalah klaster Citizen Hills, klaster yang pertama kali dipasarkan di area Park Hills. Nah, ini adalah tanah dari klaster Citizen Hills. Ya, so far kalau saya lihat masih di cut and fill untuk tanahnya dan juga tembok-tembok pemisahnya ya, pemisah tanah Park Serpong dan juga tanah warga. Jadi kalau kalian lihat di sini memang progres dari Citizen Hills itu nggak terlalu signifikan karena yang dikebutin itu ya, yang diprioritaskan lah istilahnya, yaitu adalah jalan utamanya nih teman-teman. Di sini kita lihat jalan utamanya tiap minggu tentu saja ada progres ya. Jadi jalan utamanya bakal digarap duluan sepertinya teman-teman. Di situ kita lihat juga sudah rapih. Dan di sini bakal nembus ke area SPBU Ariana Karawaci nih. Dan ini aksesnya akan dibuka ya. Maksudnya ini bukan tempat keluar masuk truk doang, akses sementara, tapi melainkan akses alternatif yang memang bisa keluar masuk ke area Park Serpong. Patokannya di seberang SPBU Ariana Karawaci. Teman-teman yang penasaran, search aja di Google Maps SPBU Ariana Karawaci. Nah, di sini kita lihat sudah mulai dieksplor ya sisi kiri ini. Ini mulai di cutting-cutting semua lahan-lahan dan tanah-tanahnya. Nah, di bawah juga ada beberapa rumah warga. Itu apakah udah dibeli dan bakal dirobohin atau dibikin pagar? Ya, kita masih belum kelihatan ya di video ini. Jadi teman-teman, intinya di tahun 2025 ini mungkin saya bakal lebih fokus ke area Park Hills. Karena di sini masih banyak sekali penghijauan dan ini bakal seru banget kita liatin progresnya ya. Yang pertama dari cut and fill, kemudian di sini tanah-tanah klasternya mulai dipeta-petain, dibentuk. Ya, ini bakal menjadi progres yang sangat panjang dan sangat sibuk di tahun 2025. Dan kita doakan saja semuanya berjalan dengan lancar. Dan semuanya bakal serah terima sesuai dengan target dan perjanjian kalian semuanya. Karena yaitu teman-teman, PR dari area Park Hills ini lumayan banyak, sekali lagi saya bilang ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri progresnya itu memang nggak bisa terlalu cepat ya. Karena yaitu ini kalau tanahnya dikeruk dikit udah ada genangan air teman-teman. Jadi airnya itu harus dialirkan dulu keluar ya. Terutama di sini banyak sekali persawahan ya, dimana airnya itu terjebak di tengah dan nggak ada aliran pembuangan gitu. Memang sengaja dijebak gitu airnya. Jadi karena di sini mau dibikin kayak perumahan, sehingga harus dibikin saluran airnya dulu nih. Dan ini adalah PR utama kalau misalnya kalian mau buka lahan dari bekas pertanian ya, persawahan gitu. So ya, 2025 semangat buat Park Serpong, semangat buat Park Hills. Kita kawal terus progres pembangunannya teman-teman. Gak perlu terburu-buru karena untuk hasil yang maksimal perlu dikerjakan secara detail dan juga terstruktur. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan dari perumahan Park Serpong. Update per tanggal 11 Januari 2025 dan merupakan video pertama di tahun 2025 juga untuk Park Serpong ya. Jadi teman-teman nanti bisa bandingin video pertama di tahun 2025 dengan video terakhir di 2025. Seberapa jauh progresnya, saya sendiri cukup excited terutama area Park Hills ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah support channel ini via transfer rekening, via Saweria, dan juga via membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan semangat terus buat yang nyicil, semoga lunas dan serah terima sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Baik teman-teman semua, saya akhiri video ini, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.